Welcome to Ngopi, ngobrolin vokasi industri. Podcast ini akan menjadi media bagi Politeknik Ati Padang untuk membahas tentang hal yang berkaitan dengan kampus vokasi industri. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Isra Mauludi. Beliau menjabat sebagai Direktur Politeknik Ati Padang periode 2024 hingga 2029. Halo Sobat Ngopi, kita ketemu di episode perdana Podcast Ngopi ngobrolin kampus vokasi industri dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu adalah pimpinan Politeknik Ati Padang, Bapak Isra Mauludi. Selamat datang Bapak. Ya, Bu Ivi, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast kita nih Pak. Kita mau bahas tentang kegiatan di perkuliahan vokasi, pendidikan vokasi, karena memang banyak yang belum aware ya Pak ya, gimana pendidikan vokasi di Indonesia ini gitu. Nah, waktu saya mau masuk ke kampus Politeknik Ati Padang, dulu saya dites oleh Pak Isra waktu micro teaching Pak. Micro teaching tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017 waktu itu. 17 ya? Iya, Pak Isra waktu itu jadi penguji saya. Penguji ya? Kemudian saya masuk di sini tahun 2018. 2018 ya. Nah, akhirnya saya bergabung bersama tim Bapak di sini sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak tantangan Bapak selama memimpin Politeknik Ati Padang, Pak? Karena kan saya baru. Iya. Baru jadi jadi direktur, baru jalan 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya? Iya. Tahunan. Kalau tantangan semuanya pekerjaan kan pasti ada tantangan. Betul. Ada tantangannya di situ, ada suka dukanya di situ ya. Dari target itulah kita nanti harus mencapai, ya kan? Nah, yang tidak nyamannya nanti kalau target itu tidak tercapai. Bagaimana kita ingin mencapai target itu? Itulah langkah kita, mitigasi kita, bagaimana perencanaan kita untuk mencapai target-target. Dan di sini kan tidak hanya di dalamnya itu tidak hanya program studi saja. Betul Pak. Ya kan? Ya. Ada unit-unit pengembangan lainnya seperti teaching factory, penelitian dan pengabdian, ya kan? Perpustakaan juga ada ya Pak ya? Perpustakaan juga ada. Jadi semua unit itu saling bersinergi untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Tapi Bapak sudah lama mengabdi di Politeknik Ati Padang, Pak? Kalau mengabdi, kalau dibilang lama mungkin belum lama. 25 tahun saya sudah. Sudah lumayan hafal ya Pak ya? Sudah tentang kondisi di kampus ini. Iya. Jadi selama 5 tahun itu, kalau boleh cerita sedikit, saya itu masuk sebagai pegawai honorer waktu itu. Masih honorer? Ya, tahun 2000. Saya ingat 2000, dan saya diangkat menjadi PNS itu di akhir 2001. Nah, dari situlah jadi PNS, waktu itu ikut ada lowongan untuk tes dosen. Iya. Nah, jadi kalau waktu masuk di Atip itu belum dosen, Pak? Belum dosen. Oh, belum dosen. Masih pengelola akademik yang mengelola pangkalan data elektronik waktu itu, PDE-nya untuk mengelola data mahasiswa waktu itu. Nah, kebetulan butuh orang di situ dan saya ditetapkan di bagian akademik. Walaupun pekerjaan lain kita kerjakan saja, tergantung arahan pimpinan, tergantung perintah. Kalau bisa kita kerjakan, kalau tidak bisa kita pelajari dan ya berproses dan menjabat beberapa bagian, ya kan, seperti itu. Dari yang paling bawah sekali ya Pak ya, dari honorer, dan bukan dosen langsung, menjabat ke posisi tertinggi di kampus kita, alhamdulillah. Jadi pengalaman itulah yang membawa kita mungkin ke posisi mungkin sudah kadarullah, mungkin dari posisi, dan dukung teman-teman juga. Iya. Kan ini dukung teman-teman juga. Kita kan dites dulu. Iya, pasti banyak ya proper tesnya, cukup banyak ya Pak. Asesmen dulu. Iya. Dulu ada TPA-nya, ada wawancaranya, ada presentasinya, nah itu. Jadi apapun pekerjaan yang kita terima waktu itu, setiap bagian yang kita kelola itu menjadi proses pendewasaan kita, proses menambah wawasan kita dalam berpikir. Jadi selain tenaga pendidik, saya pun ikut mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di unit, misalkan unit sistem penjamin mutu, unit pengelolaan penelitian juga ya Pak? Pengabdian, ya kan. Kemudian
saya sebagai kepala labor 5 tahun juga, kalau di keuangan sebagai sebagai adminnya BMN, inventaris barang milik negara, kemudian adminnya sebagai pengelola, adminnya RKKL. Nah, di keuangan depan buat daftar gaji gitu juga kan. Jadi sudah banyak pengalaman Bapak Iya, sebelum di posisi Ini posisi sekarang. sekarang. Nah, itu yang akan menjadi jadi dasar kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan. Kalau kita di posisi atas, kita sudah tahu gambaran pekerjaan anggota itu bagaimana. Sekarang dengan Teman-teman pengalaman itu. yang sudah Iya, dikerjakan ya Pak iya ya. benar. Kami juga bersyukur sekarang pimpinannya Bapak. Terima kasih. Semoga saya juga adalah sumbangsi sedikit banyak ya Pak Iya di Pak, sini ya. harus ada. Nah, untuk pendidikan vokasi kan Atip ini adalah vokasi ya Pak ya. Vokasi. Kita di D3 dan juga ada satu jurusan kita yang di diploma 4. Diploma 4. Ya. Nah, cuma saya ada riset nih Pak dari BPS tahun 2024 bahwa penggunaan lulusan diploma itu di Indonesia masih di bawah sarjana. Itu kan menjadi paradigma juga bagi orang tua dan calon mahasiswa melihat arah pendidikan selanjutnya. Itu bagaimana ya Pak ya? Apakah ada suatu cara atau jalan yang diambil oleh Atip agar masyarakat luas lebih aware tentang pendidikan vokasi gitu? Iya. Sebenarnya politik Atip ini kalau kita merujuk ke bawahnya dulu, waktu awalnya kan akademi. Oh betul, iya. Akademi Teknologi Industri Padang. Nah, berubah nomenklatur di tahun 2014 akhir, waktu itu menjadi Politeknik Atip Padang. Padang. Nah, dalam perubahan nomenklatur itu perubahan juga nama prodi. Ya, perubahan nama prodi. Jadi nanti sekarang tambah untuk jadi prodinya 5. Iya. Jadi prodi yang kita punya itu kan ada manajemen logistik industri agro, teknik bahan nabati, Tuh. teknik industri agro, kemudian analisis kimia, kemudian prodi terbaru yang D4 atau yang sarjana terapan itu adalah prodi teknik rekayasa bioenergi terbarukan. Nah, bioproses energi terbarukan. Nah, dari prodi itulah kita menjalankan penyelenggaraannya, karena visi kita akan menyelenggarakan. Iya Pak, betul. Visi kita itu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bertaraf global. Nah, di bidang industri agro. Jadi spesifik kita bidang industri agro. Bidang industri agro ya Pak ya. Pada tahun nanti pencapaian tahun 2030. Ya, jadi apa pencapaian untuk menjadi unggul? Apa pencapaian untuk menjadi excellent? Ya kan? Nah, salah satunya kita harus buat prodi kita itu unggul dulu akreditasinya. Pencapaian itu yang kita lakukan. Nah, akreditasi sudah unggul, analisis kimia sudah unggul, kemudian teknik industri agro sudah unggul, teknik kimia atau TKBN teknik kimia bahan nabati sudah unggul. Kemudian yang baik sekali manajemen logistik agro baik sekali, mudah-mudahan ke depan kita bisa tingkatkan akreditasinya. Dan yang termuda sekarang karena baru menamatkan tamatannya di tahun kemarin, maka kita akan lakukan akreditasi kembali dari baik, mudah-mudahan dalam prosesnya dengan data yang kita nanti adakan, kita proses dokumen LED yang kita buat, mudah-mudahan bisa mencapai apa yang kita harapkan juga unggul. Nah, akreditasi tersebut nanti akan dikeluarkan oleh lembaga LAM, lembaga akreditasi mandiri. Ada LAM teknik atau LAM memba, biasanya kalau 4 itu LAM teknik biasanya. Dan satu lagi LAM memba yang mengarah ke manajemen. Berarti kalau misalkan akreditasi itu dia akan menjamin bahwa kurikulumnya sesuai ya Pak ya. Dengan link and match itu apa tuh Pak? Karena banyak sekali kalau aktif di websitenya ada link and match. Nah, link and match ini apa nih? Dalam proses pembelajaran kita menerapkan dari visi itu kan kita turunkan ke bentuk misi. Bentuk misi itu penyerahan pendidikan kita yang berbasis dua sistem. Ya, dua sistem dan berbasiskan STEM. Dua sistem adalah bagaimana penyerahan pendidikan itu kita bermitra dengan industri. Bermitra berarti
mahasiswa di sini diharapkan berkuliah itu tidak hanya teori di kampus ya Tidak Pak ya? berarti di kampus. Jadi 2 sistem. 4 semester kita Heeh, di kampus di belajar, kampus, 2 semester di industri. magang begitu ya Pak ya? Magangnya 1 tahun magang kurang hampir 1 tahun magangnya. lama ya Nah, Pak ya? bagaimana, apa sih kebutuhan dari, kurikulumnya, apa kebutuhan dari lulusan yang diinginkan, Oleh itu industri yang ya Pak jualan ya? sebenarnya, Iya, yang berarti jual SDM sebenarnya itu kan. mahasiswa ini sudah disiapkan dengan kebutuhan industri perlu mampu begini 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 Iya kita siapkan di iya, kampus siapkan seperti di itu. kampus, kita di kampus dari sisi teori dan praktek. Kenapa? Kelebihan vokasi sebenarnya kan banyak di praktikum, 60 atau 70% itu dilaksanakan praktikumnya. Berarti kemampuan kompetensi prakteknya lebih tinggi Dibandingkan sekedar dibandingkan ya, teori begitu. makanya seharusnya pendidikan vokasi keterserapannya lebih tinggi karena kebutuhan industri itu yang kompetensi sesuai bidangnya. Kalau bidang Iya, kita industri agro misalkan logistik, maka dia memahami fungsi logistik tersebut, kegiatan-kegiatan logistik tersebut, misalkan di pergudangan, dia sudah langsung tahu. Karena magang sudah 2 semester, teori sudah belajar 4 semester, dan kalau seandainya dia masuk ke perusahaan lain, dia sudah merasakan mereka itu, anak ini sudah merasakan bekerja di industri lebih kurang 8 bulan kan. ya 8 bulan itu lama ya Pak ya? Lama, Sebentar, sebentar. Itu benar. hampir sama kita masuk kerja, eee, bekerja 1 tahun, hampir 1 tahun lah Sudah ya kan, hampir 1 tahun, sisa betul. 2 bulan saja kan. Nah, Betul. mereka pulang dari situ diberikan tugas juga. Mereka harus membuat laporan, magangnya, KKP-nya. Mereka harus membuat tugas khususnya, Tugas khusus. diidentifikasi apa saja yang telah mereka lakukan di situ, kasus-kasus yang bisa mereka selesaikan, Problem solving juga ya problem Pak ya yang solving-nya, selama nah di perusahaan selama di begitu. perusahaan. Nah, jadi mereka mempunyai nanti bagaimana mereka, dari ilmu yang mereka terima di, kampus, mereka bisa diimplementasikan di, Di tempat industri, industri iya. mereka magang, terutama tempat mereka bekerja nanti kan. Nah, seperti itu. Dan, banyak, mahasiswa kita yang sudah di-hire untuk bekerja selesai magang, belum Iya lulus, ujian komprehensif, iya, belum lulus ujian seminar, laporan, KKP ya, Pak, ya. benar, Sudah banyak yang, di-hire gitu. iya. Magang selama dua dua semester tersebut, jika mereka bagus selama magang, ya, dan mereka taat aturan selama Aturan, magang, disiplin, disiplin itu yang penting perlu kita tegakkan mahasiswa, dan mereka belajar sesungguh-sungguh, ya dari mahasiswa kita saja yang lulusan tahun, lalu, tahun 2025 kemarin 2005, kita wisuda Oktober iya, kemarin, hampir sekitar 46% mereka sudah bekerja sebelum wisuda. sebelum wisuda. Iya. Nah, Alhamdulillah sekali sih itu ya, Pak, ya. alhamdulillah sekali, 46% dari lulusan kita yang sebanyak 285 orang wisuda tahun kemarin, itu lulus dan bekerja sebelum wisuda. Hampir setengah Nah, hampir hampir setengah, setengah dari lulusan sudah diterima lulusan. Nah, bekerja. i jadi hal ini sebenarnya akan menjadi menarik ya, calon-calon mahasiswa baru nantinya untuk bisa kan kuliah itu bagaimana, menambah wawasan, Betul, menambah daya analisis, menambah, staf kita dalam betul, menghadapi, kalau di industri dengan di kampus kan beda, beda banget ya, Pak, ya? beda sekali Iya, ininya, praktis dan praktis akademis dan gitu. akademis itu beda kan. Iya, Dengan begitu mahasiswa, bisa, mengikuti dengan baik, seharusnya seperti itu kan. kita doakan semoga bisa Iya, seperti itu ya, Pak, mhm, ya. Jadi memang sudah kurikulum disiapkan untuk, kebutuhan, industri, industri kemudian diberi kesempatan magang, mahasiswa dan 2 semester, terjun langsung. Kemudian, lab juga tersedia. Kalau nggak salah di sini Pak, 4 semester perkuliahan itu lebih banyak praktikum ya Pak ya dibandingkan ini teori. praktikum, iya Jadi memang untuk yang agak berpikir belajar, "Ah teori males, teori agak ini," mungkin vokasi bisa jadi pilihan yang sangat, lebih bijaksana kali ya Pak ya, karena banyak praktek langsung. iya Perkuliahannya teori sedikit, kita langsung praktek. iya Dilengkapi dengan, lab
di sini begitu. Kemudian Pak, itu kan bagi mahasiswa yang sudah wisuda, hampir setengah itu sudah diterima kerja. Nah, untuk yang belum diterima kerja, ada bukan bantuan, ada fasilitas lain nggak Pak dari Politeknik Ati Padang selain ijazahnya untuk bisa membawa lulusan dalam bersaing mencari pekerjaan? Jadi, eee, calon alumni ini setelah mereka, apa namanya, wisuda, mereka tidak hanya bawa ijazah saja. Sebelum mereka maju sidang akhir, Ujian ujian komprehensif, komprehensif, ya, mereka dilakukan dulu, diuji kompetensinya dulu. uji Uji kompetensi. kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 Politeknik Ati Padang. Lembaga Oh, Sertifikat Profesi P1, kalau akademik P1 kan, P1, iya, kalau industri P3. P3. Nah, sesuai dengan bidang prodinya mereka masing-masing. Nah, sebelum itu mereka diuji kompetensinya. Diuji dulu Ya, sampai lulus, Pak? sampai lulus. Kalau belum lulus, ulang lagi, Belum boleh ujian? belum mulai ujian. Nah, sampai nanti mereka mereka membuat sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP. Itu Dari BNSP berarti ya, ya Pak, ya? BNSP, dari BNSP berlogo Garuda atau yang berlogo BNSP saja. Kalau dia okupasi berarti berlogo Garuda. Iya, Dari Garuda, klaster betul. berlogo BNSP saja. Nah, Iya, yang sudah okupasi baru satu program studi itu yang analisis kimia, dan yang lain nanti kita akan kembangkan lagi skemanya. Berarti ada skema kompetensinya di situ di masing-masing prodi. Misalkan di logistik, saya kebetulan dosennya, home base-nya jadi logistik. logistik nih, Asesmen juga ya, Pak, ya? asesor Asesmen juga juga, dari LSP ya? lebih paham di situ. Nah, misalkan listing kan, skema pergudangan misalkan. Nah, Pergudangan, pergudangan, iya. nah itu mereka diuji di saat, sebelum mereka melalui sidang akhir. Nah, kemudian persiapan untuk mereka pun kita punya unit CDC, Career CDC Development Center, Center. iya. Nah, CDC ini tugasnya bukan hanya melakukan transfer study saja. Tugasnya adalah bagaimana anak-anak kita itu kita beri pelatihan juga Pelatihan sebelum lulus. sebelum, lulus untuk bisa dapat kerja cepat. Misalkan pelatihan dengan psikiater, misalkan bagaimana mengikuti, wawancara misalkan, Oh, berarti ya kan. dikasih bekal ya, Dikasih Pak, ya, bekal nanti mereka, setelah lulus, ya. cara interview Cara yang interview baik. yang baik bagaimana, cara menghadapi orang bagaimana, cara berkomunikasi itu bagaimana, ya kan. Nah, cara gestur kita berbicara itu bagaimana, nah itu dipelajari. Nah, mereka yang akan wisuda selalu tiap tahun kita lakukan itu. Jadi nggak cuma dibekali dengan kemampuan, akademis gitu Ya, ya, Pak, pengetahuan tentang ilmu saja, tapi soft skill-nya juga soft skill-nya dipersiapkan. juga. Nah, harapannya juga yang tuntutan dari industri itu adalah memang salah satunya saya pernah cerita dengan industri, mahasiswa itu harus mempunyai soft skill yang lebih, Yang lebih terutama dari segi, bahasa. Dari bahasa asing. Nah, bahasa itu karena asing di ya, Pak, industri ya? kan bahasa asing, eee, itu perlu sekali di Iya, zaman industri, sekarang ya, perlu Pak, ya, sekali harus bahasa asing wajib bahasa gitu, asing, sudah nah, wajib bahasa sekali. asing dan hal-hal yang bisa mensupport mereka untuk dapat, cepat lulus, Iya. gitu. Nah, saya pernah baca riset juga ada, paradoks tentang kebutuhan industri, Mmm, di mana di negara maju itu proporsi, pendidikan terapan atau vokasi ini bisa hingga 70% yang digunakan oleh industri, sedangkan mhm, di Indonesia masih di angka 20 hingga 30% gitu, Pak. iya, Nah, adakah langkah-langkah dari Atip untuk, memperkenalkan jadi sebenarnya masyarakat lebih banyak tidak aware sepertinya ya, Pak, ya, bahwa pendidikan vokasi juga punya peluang yang besar iya, untuk bersaing gitu, tidak hanya, pendidikan, sarjana begitu. Ada nggak Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Politeknik Ati Padang untuk memperkenalkan ke masyarakat luas? iya. Salah satunya di saat kita melakukan penerimaan mahasiswa baru. Misalnya ya kita coba, vokasi itu sebenarnya apa sih? Vokasi apa? Ya, Iya, vokasi itu apa, bisa dikenal oleh calon mahasiswa, betul berarti dari betul. adik-adik mahasiswa atau anak-anak, SMA ya, Iya, calon SMA. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kita lakukan branding. Kita harus branding tetap
kampus kita, Politeknik Ati Padang kita branding melalui promosi. Promosi bisa langsung ke sekolah, ya kan? Kemudian bisa melalui sosial media, Sosial bisa media melalui zaman sekarang, website, ya kan? betul, iya. Dan hal-hal mungkin bisa kita mengundang kalau tahun ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ada dari sekolah SMA di Batanganai. Dari Di Sumatera Batam Batanganai. datang berkunjung ke kampus Atip. Oh, Sekitar 300 orang. Nah, berkunjung ingin mengetahui sekolah vokasi. Otomatis ada keinginan dari sekolah itu memperkenalkan vokasi. Nah, terutama betul. mereka berkunjung di sini, diadakan di aula waktu itu. Nah, itulah kita sampaikan ke mahasiswa bahwasanya kalau kalau sekolah vokasi itu siap kerja. Karena Karena apa? Kompetensinya itu jelas. iya Kompetensinya itu betul. jelas kan? Selama ini mungkin karena tak kenal maka tak sayang, Tak jadi tidak tahu. Iya, Nah, akhirnya tidak memilih di sini. iya. Kalau mahasiswa yang berprestasi dari siswa, bukan mahasiswa, siswa berprestasi dari SMA, ada jalur undangan kah, Pak? Atau ada berdasarkan nilai yang bisa diterima nggak, Pak, di sini? Ada. Jadi kalau kita melakukan penerimaan mahasiswa baru, Ya, kita kan juga di perjanjian kinerja kita kan ada target juga itu. betul. Target bahwasanya rasio penerimaan pendaftar mahasiswa baru 1:10. Jadi caranya satu kita membuka beberapa jalur. Nah, seperti tadi istilah kita jalurnya di kementerian itu JARVIS, Jarvis ya, jalur Pak? penerimaan vokasi industri. Nah, jadi kita jalur pertama itu jalur prestasi. Jalur Nah, prestasi. itu dari nilai rapor, ya. Nah, Berarti jadi nggak ada tes, Pak? Bagi nggak yang ada tes. nilainya sudah baik, bisa langsung Sudah join. baik sesuai standar yang sudah kita tetapkan dan mereka mendaftar ke prodi yang mereka inginkan, Betul? maka nanti kita terima, tetap kita lakukan wawancara. Di kita beda. Sudah kita terima, dilakukan wawancara terhadap Wawancara dulu. mahasiswa Iya, tersebut. Nah, dari calon mahasiswa tersebut. Dan kemudian Jarvis bersama. Jarvis bersama. Nah, Jarvis bersama itu penerimaan mahasiswa baru secara serentak di seluruh Poltek Akademi Komunitas di bawah Kementerian Perindustrian atau di bawah BPSDMI. Kita Serentak. ada Ada 13 ya, Pak, ya? Ada Ya, 13. seluruh Indonesia ya, Pak, ya? Indonesia ada 13. Nah, Bersama. serentak dibuka, waktu pembukaannya sama, waktu tutupnya nanti Sama sama. juga. Nah, jadi itu yang kedua. Iya, Yang ketiga, membuka jalur reguler atau jalur reguler. mandiri. Setelah bersama tutup, kita buka lagi jalur mandiri. Nah, Kesempatan terakhir ini, Pak? kesempatan terakhir nih Oh, bagi iya. yang mau bergabung juga dengan sekolah vokasi, Iya. ya gabung di jalur ketiga, jalur mandiri. Nah, tapi 3 tahun belakangan ini, sejak tahun 2023, Ya, kita melakukan penerimaan mahasiswa beasiswa. beasiswa bagi Beasiswa bagi mahasiswa. calon mahasiswa yang mendaftar melalui BPDPKS. BPDBKS itu di bawah Kementerian Keuangan, Di Pak? bawah Kementerian Keuangan, dananya nanti yang melakukan tes untuk atau pendaftarannya Ya. itu Dirjen BUN, Dirjen Perkebunan, Oh, Dirjen Perkebunan. khusus untuk calon mahasiswa yang syaratnya berhubungan dengan sawit. Nah, BPDPKS itu kan sekarang namanya BPDP, Badan BPDP. Pengelola Perkebunan Sawit, Dana Perkebunan Sawit. Sekarang Badan Pengelola Dana Perkebunan saja. Sudah masuk sawit, sudah masuk kakao, dan yang lainnya. Nah, kalau dulu sawit aja tuh. Dulu semua sawit, Ya, petani, anak dari petani anak sawit, sawit. Ya, dan yang berkaitan ya, Pak, ya, berkaitan. yang berkaitan. Jadi syarat masuknya itu untuk bisa mendaftar ke Dirjen BUN itu syaratnya adalah anak petani sawit. Ya, itu syaratnya. Iya. Kemudian punya kebun sawit lebih kurang 2 hektar. Nah, ada syaratnya, mendaftarlah ke websitenya BPDP. Nanti sekolah, kuliah di sini bisa ditanggung. Di sini ditanggung oleh BPDP, Ya. ya kan, dana BPDP, kemudian ditanggung uang kuliah, uang saku, uang buku, Lengkap ditanggung sekali, semua. lengkap sekali. Tamat. Kemari pun ongkosnya diganti. Oh, Kalau jadi mereka jauh lokasinya dari jauh dari Kalimantan lah, Kalimantan, ke sini. ya kan?
Berarti nanti diganti. diganti. Pulang kampung pun dibayar. Lengkap. Lengkap. Pokoknya ke sini bawa niat aja. Bawa niat saja, bawa keinginan serius untuk mengikuti Kuliah. perkuliahan. Nah, di tahun 2023 kita baru di awal. Ya. Nah, itu prosesnya tidak begitu saja. Atlet tiap tahun mengajukan proposal. Dinilai dulu Atip oleh proposal di awal dilihat kurikulum kita, betul. mengajukan proposal ke BPDP, kemudian menetapkan kota untuk kita berapa. Jadi tahun 2003 itu 80 orang, tahun 2024 150 orang, kemudian tahun 2025 210 orang naik. Oh, alhamdulillah tambah lama Bertambah. naik. Iya. Jadi dari rasio kota yang kita tetapkan per tahun itu angkanya 550, separuh sudah diterima dari anak beasiswa. Nah, beasiswa. Alhamdulillah sekali. Nah, jadi tinggal mereka tuh belajar dan kuliah saja serius seperti itu kan. Fokus ya Pak ya. Fokus. Nanti kalau misalkan magang berarti mereka masih tetap dibantu ya Pak ya, karena magangnya kan lama ya. Magang dibantu. Magang dikasih juga magangnya. Jadi pakai seragam dikasih. Seragam Seragam dikasih juga. Sampai seragam dikasih. Semua dikasih. Jadi begitu BPDP kalau dapat beasiswa dengan PT itu, mereka tinggal ya mikirkan belajar saja, fokus saja, belajar, kembangkan soft skill, berteman. Soft skillnya udah. Sudah nggak mikir-mikir lagi. Nggak mikir-mikir lagi. Nah, jadi pada prinsipnya gitu. Jadi dengan dukungan salah satunya vokasi ini, salah satunya kan dukungannya adalah dosennya juga. Jadi kalau dosen kita, alhamdulillah semuanya sudah rata-rata S2, ya kan. S3 sudah ada sekitar, saya pastinya nggak ingat, ada sekitar lebih kurang 15 orang sudah ada yang jalur masih kuliah, ada sudah S3. Insya Allah akan ada yang mendaftar juga nih Pak, ada yang mau berangkat juga. Mendaftar berangkat juga. Dan Ibu Vivi kalau semoga saya akan dukung terus kalau keinginan dosen untuk melanjutkan S3 itu. Mudah-mudahan ada, paling tidak ada profesor lah di kampus kita satu vokasi, karena di kampus di bawah kementerian yang lain itu di STMI itu sudah ada profesor, di ST3 juga ada profesor, sudah ada PTKI sudah ada profesor, di Atip nih lagi ini saya tunggu-tunggu nih, sudah ada calonnya. Ada calonnya 2 orang. Mari kita doakan bersama. Beliau punya bisa segera untuk mencapai semoga ya Pak ya, guru besar. Karena dengan ada guru besar juga berpengaruh ke sistem pendidikan di sini pasti ya Pak ya. Nah, kalau untuk program kerja Atip nih Pak tahun 2026 berat Pak, banyak. Nah, sebenarnya program itu bisa berjalan kan didukung oleh anggaran juga, ya kan? Didukung dengan anggaran. Kalau dari saya mulai diangkat 2024 itu masa transisi, ya kan, anggaran sudah ditetapkan di awal tahun, ya kan. Awal tahun sudah angkatkan masa transisi antara direktur sebelumnya Bu Esther dengan saya. Jadi pada prosesnya pertengahan saya posisinya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh direktur sebelumnya. Dan bagi saya prinsipnya kalau kegiatan itu baik, saya lanjutkan. Apapun yang telah dibuat oleh direktur yang sebelumnya, pasti semua jadi pimpinan yang ada selama ini. Kalau dihitung-hitung, saya sebagai direktur yang ke-6. Sebelumnya kan Pak Madarsam itu. Madarsam. Kemudian sebelumnya yang pertama kali Pak Maigus Ma'ruf, saya belum ketemu. Bapak belum ketemu. Apalagi saya. Itu pendiri Atip dulu itu. Pendirinya Pak ya. Atip dulu, dan makanya namanya melekat untuk nama masjid dan nama aula kita kan. Haji Maigus Ma'ruf. Kemudian direktur yang kedua Pak Madarsam, ketiga itu Pak Insinyur Armen, keempat Pak M. Arifin, dan kelima Ibu Alek dan saya yang keenam. Nah, baru jalan 2 tahun lah. Jadi program kerja itulah yang kita tetapkan. Nah, ada anggaran dan ada program. Nah, di program itu satunya ada yang ditetapkan oleh pimpinan pusat dari perjanjian kinerja. Ada apa yang ingin kita capai dari penyelenggaraan, karena visi kita tadi menyelenggarakan. Kompasnya udah ada nih.
penyelenggaraan pendidikan yang berbasiskan industri agro, Betul, ya kan? Yang betul. mencapai unggul dan excellent tuh bagaimana mencapainya? Alhamdulillah apa yang sudah dilaksanakan oleh direktur yang sebelumnya Bu Esther, kita berlakukan kerjasama dengan Kemenlu, ya kan? Dengan Kemenlu, dengan eh, Kementerian Luar Negeri, bahwasanya kita sudah bisa memberikan pelatihan untuk negara Karibia, Karibia. iya Karibia ya Pak ya. Tahun lalu Iya, dapat. Nah, itu saya lanjutkan sampai sekarang. Nah, itu yang menyebabkan kita dianggap bertaraf global itu kan. Kita tidak memberikan pelatihan di masyarakat untuk biasanya kan dekat-dekat ya Pak ya, di yang Indonesia dekat-dekat. saja, Iya, malah untuk negara-negara Karibia. Kebetulan pelatihan dulu pengolahan kelapa. kelapa, Nah, betul. di negara tersebut, contohnya di Saint Lucia itu kelapanya berlimpah, tapi mereka hanya untuk minum aja. Kalau Sumatera Barat kan bisa untuk pangan, makan semuanya kan. Macam-macam. Mereka untuk minum. Nah, itulah mereka belajar waktu itu. Waktu itu ada sekitar 19 negara datang kemari 2004 pasca saya sudah baru dilantik melanjutkan apa yang telah dilaksanakan, dan mereka diberi pelatihan di situ yang berhubungan dengan pengolahan kelapa dan turunannya, mereka bagaimana membuat nata de coco, baru ngerti mereka cara mengolah kelapa itu hanya sekedar untuk minum saja di negara mereka itu. Padahal mereka banyak menghasilkan itu ya Pak Banyak ya. menghasilkan kelapa. Itu dikembangkan. Nah, tahun 2000 ini rencananya kegiatan kerjasama dengan Kemenlu ini dan dibiayai oleh LDKPI namanya, Iya. Kemenq, dan tiap tahun kita mengajukan proposal juga, dan tahun ini mudah-mudahan kita kedatangan lagi tamu dari Karibia. Kembali lagi Pak untuk Kembali belajar lagi. lagi. Kemarin TV mungkin ngasih pelatihan ikut ya, ngasih pelatihan. Ternyata saat tim kita ke Karibia ada tiga orang waktu itu, beserta teman-teman ke situ, dan Pak Dedi juga waktu itu. Eh, Ternyata di situ mangga dan sukun itu berlimpah, Dan belum dimanfaatkan selain bermanfaat mentah juga. gitu ya Nah, Pak. maka waktu nanti mereka ke kampus nanti, waktu itu kita beri pelatihan pengolahannya kan secara online. Iya, online. Online kita kasih pelatihannya. Dan dengan seperti itu, karena online, nah mereka kita undang lagi kemari, mudah-mudahan Mei tahun ini benar mereka akan datang lagi ke Insya kampus Aktif, Allah. dan rencananya juga kerjasama dengan Menlu, eh, kita membuat inkubator bisnis di Saint Lucia untuk pengembangan produk kelapa. Untuk khusus kelapa ya Produk Pak. kelapa. Nah, yang dilakukan oleh tim-tim dosen yang sudah mempunyai kompetensi tentang pangan ya, Iya, dan tentang pangan pangan. tersebut. Nah, itu akan menjadikan kerjasama kita dengan negara-negara selatan itu kan banyak. Kita kan bisa mendukung juga politik luar negerinya Indonesia. Betul sekali. Jadi Indonesia tidak sambil ini kan, mengglobalkan diri yang sendiri, tapi walaupun juga sederhana membantu ya, Indonesia. sederhana kita pelatih, tanpa bagi mereka itu belum tidak sederhana, bagi kita mungkin Iya. peralatan yang kecil kayak parut kelapanya nggak punya mereka. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak. Isra banyak sekali insight-nya. Mungkin kita kapan-kapan coba untuk sesi 2. Iya, mungkin ada satu lagi tambah, mungkin ada Ya, saya silakan Pak. tambahkan sedikit, bahwasanya kalau di tahun ini pun karena program kerja kan banyak, Iya, yang saya sampaikan itu kan. Dan tetap kita mempunyai target lulusan kita terserap. Terserap oh, itu di wajib ya Pak ya? wajib, itu Wajib target sekali. terserap di industri waktu tunggu 1 tahun. Mm-mm, Kemudian kita mempunyai kegiatan di tahun ini, rencana kita mengarah ke BLU juga, betul. karena terpending di tahun 2025 waktu itu, karena Mm-mm. sudah diminta, kita coba ini lagi, kita berproses lagi dengan BPSMI. Kemudian kita akan melakukan reakreditasi lagi untuk program studi kita, terapan kita yang D4, yang terbit ya, Hebat ya yang Pak ya? terbit Ya. D4, dan kita coba melakukan itu lagi. Kemudian kemarin juga kita eh, kerja kerjasama untuk job analisis. Job Job analisis. analisis kita apa namanya, itu programnya BPSMI ya, Job Occupation Analysis, yang berhubungan dengan program studi TIA. Di bidangnya adalah quality control, kalau nggak salah saya bidangnya. Saya nggak ingat. Nah, situ bidangnya. Bidangnya ini PCC ya.
quality control di bidang TI-nya di situ. Nah, kemarin sudah diundang juga apa namanya, para mitra kita untuk memberikan masukan-masukan untuk job analisis untuk di TIA-nya. TIA ya Pak, TIA. itu program studi teknik industri agro ya Industri Pak ya. agro Iya. ya. Dan banyak lagi mungkin kegiatan lain. Promosi tahun ini kita mulai lagi ya kan, promosi, dan sarana prasarana kita akan berusaha beransur-ansur kita lengkapi. Lengkapi Karena lagi. Mungkin sudah sebenarnya sekarang udah lengkap Pak. udah Mungkin ditambah ya Pak ya. ditambah lagi. Itu kira-kira Iya. rencana program genap, dan itu pun didukung oleh anggaran juga. Nggak terbatasan anggaran, tapi kita tidak melulu dengan anggaran yang ada ya. Iya. Kita cari usaha-usaha yang bisa untuk meningkatkan kualitas kampus kita. Semoga tercapai ya Pak Ya, ya mudah-mudahan. program kerjanya. Semoga kita juga tambah baik. Terima kasih banyak atas Iya. waktunya Pak. Terima kasih insight-nya. Nah, Sobat Ngopi semua, semoga episode ini dapat memberi wawasan tentang program vokasi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.